Buat yang suka nangis di jam-jam rawan kayak jam 12 sampai jam 4 subuh, kata gue lo mending stop sekarang juga sebelum lo ngalamin hal yang sama kayak followers gue kali ini. So please welcome to CFD, cerita followers Dinda. Jadi followers gue kali ini kita sebut aja namanya Baila. Baila ini asal Bandung dan saat ini umur Baila itu 25. Kejadiannya ini tuh bermula pada saat Baila umur 15 tahun. Lebih tepatnya pada saat Baila pindah ke Sukabumi untuk melanjutkan jenjang SMA. Di Sukabumi dia tinggal bersama tantenya. Rumahnya menurut gue cukup besar untuk ditinggalin sama tante dan omnya aja. Bayangin aja, rumah 2 lantai dengan 6 kamar dan 2 gudang dilengkapin juga sama musola kecil di lantai 2. Udah kebayang belum segede apa rumahnya? Menurut gue sih cukup besar ya. Apalagi di rumah itu yang nempatin cuma 2 orang. Dan dilalanya tantenya Baila ini nggak punya anak. Jadi pastinya seneng banget pas si Baila ini memutuskan untuk melanjutkan SMA di Sukabumi. Dia menempati salah satu kamar dari sekian banyak kamar, dan itu masih di lantai 1. Samping-sampingan lah kamarnya sama om dan tantenya. Kamarnya Baila juga menurut gue cukup banget untuk ABG dengan ukuran 4x4 yang berdebu karena udah lama nggak diisi. Dan dijadiin tempat penyimpanan barang-barang kecil kayak paket-paket, selimut-selimut baru bekas laundry, dan juga ada TV bekas. Ya semi-semi gudang lah, tapi nggak gudang banget, tinggal diberesin dikit ya udah bisa ditempatin. Kamarnya juga dilengkapi dengan furniture-furniture yang dibutuhkan ya sama anak perempuan. Yang nggak disuka dari kamar itu cuma lemari jadul, lemari jati yang jadul gitu. Cuma ya udahlah, it's not a big deal. Di hari pertama Baila pindah, dia ini langsung beres-beres kamarnya. Cuma Baila nih ngerasa kayak ada yang aneh sama kamar ini. Vibe-nya tuh serem banget, mungkin karena udah lama nggak dipakai atau ada hal lain. Pas malamnya Baila mau tidur, dia tuh ngerasa kayak gelisah banget, kayak nggak bisa tidur. Padahal si Baila bilang kalau tempat tidurnya ini tuh cukup nyaman harusnya. Bahkan dari segi look, si Baila ini tuh bilang kalau kasur di rumah tantenya ini tuh lebih nyaman, lebih bagus daripada kasurnya dia yang di Bandung. Tapi entah kenapa Baila nih ngerasa dia tuh tidur di antara tumpukan orang. Jadi kayak orang dalam satu kasur itu ada 5-6 orang dan si Baila ini tuh tidur di atas 6 atau 5 orang itu. Ngerti kan maksudnya? Dan entah kenapa makin malam itu dia ngerasa kasurnya malah makin keras. Dan di keesokan harinya Baila nih ngerasa badannya itu pada sakit semua. Ada beberapa titik yang dia pegang tuh ngerasanya kayak linu banget. Hari-hari berikutnya sama. Cuma Baila ini tuh ngerasa ada yang beda sama garden belakang rumahnya. Pencahayaannya bagus. Cuma gak tahu kenapa tanamannya pada mati semua. Dan dia juga ngeh kalau di setiap gudang itu ditempelin ayat-ayat, bukan ayat sih, tulisan Arab gundul gitu. Tapi anehnya cuma di gudang aja. Karena kebetulan pada saat itu si Baila ini tuh masuk ke dalam gudang untuk ambil palu. Hawanya tuh udah beda banget. Cepet-cepet lah si Baila ini keluar. Nah pas sore hari si Baila lagi duduk di depan rumah tantenya, which is itu di halamannya. Disamperin lah ini si Baila sama tantenya untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Tantenya juga cerita kalau di rumah itu sering banget gonta-ganti pembantu. Bahkan setahun bisa 8 kali ganti pembantu. Alasannya macam-macam, dari mulai alasan gak betah sampai ada juga yang sakit-sakitan. Gak ada alasan pasti tentang ART yang tiba-tiba mengundurkan diri cuma karena alasan gak betah. Padahal tantenya Baila ini tuh ngegaji ART-nya lumayan besar sih ya pada saat itu. Dan juga ada beberapa ART yang keluarga di kampungnya itu tuh di-provide lah sama tantenya si Baila. Tetapi masalahnya ART-nya ini tuh nggak pulang-pulang tanpa alasan. Awalnya tante dan omnya Baila berpikir kalau dia ini mencuri. Tapi semua CCTV dicek, barang-barang juga dicek, nggak ada yang hilang, nggak ada yang mencurigakan kecuali ada 1 hari sebelum dia pulang ke kampung. Tantenya Baila ini tuh ngeliat dia itu tuh lari dari gudang. Dan itu terekam di CCTV. Setelah itu sempat ditanya kenapa nggak mau balik lagi. Alasan yang sebenarnya apa. Tapi si ART ini nggak mau jawab jujur. Dia cuma bilangnya udah nggak betah aja. Baila ngelanjut nanya karena takutnya bakal dilanjutin sama hal-hal horor sama tantenya. Makanya untuk mencegah hal itu terjadi, si Baila ini tuh mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lain. Hari-hari dilewatin sama Baila dengan penuh keanehan. Dari mulai yang suka lari-lari di lantai 2 setiap malam dan suaranya sampai kedengeran di plafon kamarnya Baila. Padahal lantai 2 itu kosong dan juga suka ada kehidupan di gudang. Karena posisi wastafel dekat banget sama pintu gudang, mau gak mau Baila setiap
setiap pagi cuci muka di wastafel itu. Dan setiap pagi juga Baila ini tuh denger kayak ada suara ngobrol di dalam gudang itu. Tapi kayak bukan ngobrol yang dua arah, melainkan kayak sekelompok orang lagi ngobrol di dalam gudang itu. Baila juga sering dimimpiin yang aneh-aneh, semacam dia ini tuh kayak dikasih gambaran gitu, apa-apa aja yang ada di rumah itu. Cuma masih samar-samar hitam aja. 2 minggu berlalu, Baila ini tuh tinggal di rumah tantenya. Dia teleponan lah sama temennya. Dia cerita-cerita kehidupan dia selama di Sukabumi. Posisinya Baila ini tuh lagi di kamar ya. Di tengah-tengah obrolan, temennya ini tuh nanya, "Rumah kamu rame banget ya, nggak berisik banget? Lagi ada acara keluarga?" Yang tadinya ketawa-ketawa, Baila langsung datar dan dia langsung nanya, "Masa sih? Emang kayak suara apa?" Temennya Baila sambil ketawa-ketawa dan dia bilang, "Iya, kayak suara anak-anak kecil lagi main-main. Juga banyak orang ngobrol di situ. Suara kamu aja hampir nggak kedengeran lah. Kok kamu nanya aku sih? Apa nanya? Ada acara di rumah kamu?" Baila yang merinding, dia langsung tutup teleponnya. Gak lama dari itu dia langsung nanya lah sama omnya, "Om, ini kamarku kegedean loh. Kenapa om sama tante gak di kamar ini aja? Biar aku di kamar lain." Lalu dijawab sama omnya Baila, "Dulu kami emang nempatin kamar kamu itu. Lalu tante kamu minta pindah karena menurut dia kegedean kamarnya." Tapi Baila ngerasa ada yang aneh. Kalau emang gak suka kamar yang terlalu besar, kenapa semua kamar dibikin besar? Tapi Baila diem aja karena dia juga takut sih. Hari juga udah mulai maghrib. Baila disuruh nyalain lampu lantai 2 sama omnya. Masuk lampu kamar, lampu musola, dan lampu tangga. Baila sebenarnya udah nggak feeling gitu kalau misalnya dia harus ke lantai 2. Karena dari awal dia pindah di rumah tantenya, dia ini tuh udah segen banget buat ke lantai 2. Dia ngeliat tangganya aja udah serem banget. Karena jujur rumahnya ini tuh susah banget dijelasinnya. Di dinding tangganya itu tuh banyak banget ornamen-ornamen kayak singa, harimau, ada orang. Itu yang ngebuat suasana tuh jadi makin mistis gitu. Itulah makanya kenapa si Baila ini tuh nggak feeling kalau misalnya dia disuruh matiin lampu di lantai 2. Cuma karena dia disuruh sama omnya dan gak enak untuk nolak, jadi ya mau gak mau dia ke atas. Ditambah lagi di lantai 2 ini tuh dilengkapin sama lukisan-lukisan harimau yang gede banget. Pokoknya intinya tuh ornamen-ornamen yang kayak gitu tuh bikin rumah malah makin-makin, ngerti kan maksud gue? Lu udah punya bayangan belum sih rumahnya kayak gimana? Kalau gue sih udah ya. Pas si Baila lagi nyalain lampu ruang tengah di lantai 2, dia ngelihat sekelibatan kayak lari gitu ke belakang, dan itu mengarah ke musola. Nah dia mau nyalain lampu musola juga, jadi dia pikir ya udah aja sekalian. Apa tadi barusan? Pas dicek ya emang gak ada apa-apa. Cuma pandangan Baila ini tuh selalu tertuju ke lukisan harimau itu. Entah kenapa Baila tuh ngerasa kalau lukisan itu tuh kayak ngeliatin Baila kemanapun Baila bergerak. Kayak lo liat deh, merinding anjir. Ini waktunya gak akan cukup, jangan ngamuk. Jangan ya, karena ini udah durasi maksimal kayaknya. Gue bakal bikin video lanjutannya lagi. Bakalan gue upload secepatnya. So, follow gue untuk cerita selanjutnya.